Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Dari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju lanjutkan penyerangan ke Jalur Gaza. Setelah penyerangan kelompok Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023 hingga menimbulkan kematian masyarakat sipil lebih 1.200 orang meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, dan anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh atas tindakan kelompok Hamas dan juga melakukan tindakan menyandra sekitar 200 orang ditaruh di jalur Gaza dan Rafah yang tindakan daripada kelompok Hamas ini yang biadab tersebut. Akhirnya Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas, malah Wakil Presiden Yusuf Kala memuji-muji kelompok Hamas menyerang Israel. Lalu besok harinya Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga masyarakat sipil kelompok Hamas mati yang mencapai lebih 35.000 orang. Lalu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk negara Israel dengan alasan kemanusiaan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden dan Ma'ruf Amin bertindak diskriminatif, hanya berpihak kepada kelompok Hamas yang mengutuk serangan Israel, sedangkan Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas. Setelah melihat banyaknya korban masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah, lalu kelompok Hamas minta gencatan senjata dengan Israel selama 2 bulan, meminta Israel menghentikan perang tersebut. Tetapi Israel menolaknya hanya tipu muslihat kelompok Hamas, karena sesudah kelompok Hamas mengumpulkan kekuatannya akan menyerang Israel lagi hingga Israel punah dari peta dunia. Selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengusulkan menghentikan perang dengan melakukan gencatan senjata, tetapi ditolak Israel, dan Israel terus melakukan serangan ke Rafah setelah berhasil menguasai Rafah. Lalu militernya sebagian diarahkan menyerang kelompok Hizbullah Libanon, karena kelompok Hizbullah Libanon menyerang Israel membantu kelompok Hamas melawan Israel sejak tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini, bulan Juli tahun 2024. Akibatnya sudah habis kesabarannya dengan alasan membela diri Israel, lalu Israel menyerang kelompok Hizbullah Libanon dengan gencar. Selama Israel fokus menyerang kelompok Hizbullah di Libanon, ternyata kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah tetap melakukan penyerangan dengan negara Israel. Melihat situasi bahwa Israel belum menguasai penuh jalur Gaza dan Rafah, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui perang dilanjutkan di jalur Gaza dan Rafah sampai negara Israel benar-benar menguasai jalur Gaza dan Rafah, agar suatu hari tidak ada penyerangan lagi kelompok Hamas ke Israel dan negara Israel bisa hidup damai dengan dunia internasional. Setelah adanya pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa persetujuan melanjutkan perang dengan kelompok Hamas, sekarang negara Israel mengirim tanknya ke Israel, wilayah utara, menyerang kelompok Hamas dan ke Rafah, hingga masyarakat sipil mengungsi ke daerah lain dengan mengalami kesulitan makanan hingga masyarakat sehingga masyarakat sipil sangat menderita.
Saking menderitanya masyarakat sipil atas terjadinya perang kelompok Hamas dengan Israel, sampai masyarakat sipil meminta kelompok Hamas menyerah saja kepada Israel agar hubungan kelompok Hamas baik dengan Israel dan kehidupan normal kembali seperti sedia kala. Tetapi permintaan masyarakat sipil ditolak kelompok Hamas dan terus melakukan perlawanan dengan Israel, mumpung kelompok Hizbullah Lebanon membantu kelompok Hamas melawan negara Israel. Dalam perang kelompok Hamas dengan Israel, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencela-mencela atau selalu berubah-ubah pendapatnya atau tidak tegas sikapnya. Dulu menghimbau dihentikan perang kelompok Hamas dengan Israel. Sekarang Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui dilanjutkan perang kelompok Hamas dengan Israel hingga Israel benar-benar menguasai jalur Gaza dan Rafah agar kelompok Hamas tidak menyerang lagi Israel sampai seterusnya. Sekarang Perserikatan Bangsa-Bangsa kelihatannya sudah berpihak kepada negara Israel yang merasa bersalah kepada negara Israel karena penyerangan kelompok Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 ternyata anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ikut membantu kelompok Hamas menyerang Israel hingga masyarakat sipil Israel mati lebih 1.200 orang. Saat itu Israel tidak percaya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada anggota PBB yang bertugas di jalur Gaza sampai Israel menyerang UNRWA, aparat PBB yang banyak korban mati. Sekarang Israel berhadapan dengan kelompok Hizbullah Lebanon yang saling menyerang. Sebelumnya kelompok Hizbullah Lebanon berperang dengan dimenangkan Israel. Ada dugaan kelompok Hizbullah Lebanon selalu mencari gara-gara kepada Israel yang memandang Israel sebagai negara kecil yang penduduknya hanya 9 juta, tidak sampai 10 juta. Ada dugaan kelompok Hizbullah Lebanon dan kelompok Hamas mudah mengalahkannya untuk memusnahkan Israel dari peta dunia. Kelompok Hizbullah Lebanon kurang perhitungan atau tidak cerdas. Pada tahun 1967, 5 negara Arab yang terdiri dari negara Mesir, negara Lebanon, negara Jordania, negara Suriah, dan negara Yaman menyerang Israel, di mana Israel dapat mengalahkan 5 negara Arab tersebut yang menambah luas 50% wilayah Israel, yang berhasil menguasai jalur Gaza yang diperoleh dari Mesir dan Bukit Sion yang diperoleh dari negara Lebanon. Apalagi tahun 2024 ini posisi negara Israel bertambah kuat, baik dari sudut persenjataan dan mendapat dukungan dari negara besar, yaitu negara Amerika Serikat, negara Jerman, negara Inggris, negara Prancis, negara Italia, dan negara Kanada, dan keenam negara tersebut banyak memberi bantuan peralatan perang dan pasukan ke negara Israel. Bila perang Israel dengan kelompok Hizbullah Lebanon berlangsung sampai 4 bulan, kemungkinan besar negara Lebanon akan dapat hancur seperti jalur Gaza. Harapan saya, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bersikap tegas terkait perang Gaza dengan Israel. Jadi di sini negara PBB ini harus tegas, jangan mencela-mencela dalam soal perang Israel dengan kelompok Hamas. Di satu sisi dia ingin menghentikan perang, tetapi di sisi lain dia malah melanjutkan perang tersebut, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya tegas bertindak menyatakan bahwa perang tersebut harus dihentikan selamanya atau dilanjutkan.
menunggu siapa yang menang di antara mereka. Itu perlu ditegaskan sehingga kedua belah pihak tidak ragu-ragu untuk melakukan perang tersebut. Sehingga Israel tetap menyerang daripada kelompok Hamas tersebut karena dia ingin kelompok Hamas ini habis dari dunia, dari peta dunia, karena agar tidak menyerang lagi negara Israel selamanya. Sehingga ikut-ikutannya juga negara Lebanon tersebut membantu Hizbullah, membantu atau dengan kata lain bahwa negara kelompok Hizbullah ini ikut-ikutan membantu kelompok Hamas sehingga bertambah panjang ceritanya perang tersebut. Kalau sampai berlangsung perang tersebut sampai 4 bulan, di mana kelompok Hizbullah Lebanon tersebut akan hancur seperti jalur Gaza tersebut. Jadi harapan saya Perserikatan Bangsa-Bangsa harus tegas bersikap, jangan berubah-ubah sikapnya masalah perang Israel dengan kelompok Hamas tersebut. Sekian dan terima kasih.